Mengapa Nabi Isa yang diperintahkan membunuh Dajjal, bukan Nabi Muhammad? Ini adalah sebuah pertanyaan yang memerlukan penjelasan detail. Silakan simak untuk mendapatkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, banyak yang bertanya-tanya mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dan bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal adalah seorang manusia yang akan muncul di akhir zaman sebagai pemimpin orang-orang kafir dan sesat. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak orang dengan berbagai tipu daya dan keajaiban palsu. Dajjal adalah musuh besar bagi umat Islam dan merupakan salah satu tanda besar kiamat. Berikut adalah 6 alasan yang menjelaskan mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk tugas tersebut. Alasan pertama, menunjukkan kebenaran agama Islam. Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal sebagai bentuk penegasan terhadap kebenaran agama Islam. Dajjal, sebagai keturunan manusia bermata satu, memiliki banyak pengikut dan dianggap sebagai musuh yang sangat nyata di akhir zaman. Nabi Isa, sebagai nabi yang memiliki jarak paling dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan tokoh yang unik dalam perjalanan kenabian. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara masa hidup Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian umat Nabi Isa masih belum menerima ajaran Nabi Muhammad, masih memandang Nabi Isa sebagai anak Allah atau Tuhan, walaupun Nabi Isa sendiri menolak klaim tersebut. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dan menghapus seluruh agama selain Islam. Tujuannya adalah agar umat Nabi Isa menyadari kesesatan pandangan mereka dan beriman kepada Allah serta Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Tindakan ini juga menggambarkan bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan sempurna, mengintegrasikan ajaran-ajaran dari para nabi sebelumnya. Agama Islam diidentifikasi sebagai agama rahmatan lil alamin, yang membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Alasan kedua, menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Isa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa perbandingan yang menonjol antara kemuliaan dan kehebatan para nabi, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa diberikan mukjizat luar biasa, seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan sakit, serta berbicara di buayan. Penting dicatat bahwa Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan atau anak Allah. Sebaliknya, beliau selalu menyatakan diri sebagai hamba Allah dan Rasul-Nya. Nabi Isa sebagai penyempurna ajaran sebelumnya menyampaikan bahwa setelahnya akan muncul seorang utusan terakhir, yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai nabi yang paling mulia dan utama di antara semua nabi. Beliau dianugerahi mukjizat terbesar, Al-Quran, yang merupakan firman Allah yang tidak dapat ditiru atau diubah oleh siapapun. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki syafaat, yaitu pemberian ampunan kepada umatnya di hari kiamat. Melalui perbuatan membunuh Dajjal, Nabi Isa akan memperkuat dan menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengakui kedudukannya sebagai nabi penutup zaman. Tidak hanya Al-Quran, Nabi Muhammad juga diberi mukjizat lain, seperti membelah bulan, air mengalir dari jemari tangannya, perjalanan Isra dan Mi'raj, serta kemampuan bersabda dalam berbagai bahasa. Mukjizat-mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah yang melampaui batas akal manusia, sementara keistimewaan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang paling sempurna semakin terungkap. Akhlak mulia,
kejujuran tak tercela, keberanian luar biasa, dan kepedulian yang mendalam terhadap umatnya juga menjadi bagian dari kepribadian Nabi Muhammad. Beliau adalah uswatun hasanah, teladan baik bagi seluruh manusia. Hubungan dekat antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad terlihat jelas. Nabi Isa adalah nabi yang paling mendekati masa kenabian Nabi Muhammad, tanpa ada nabi lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara keduanya. Nabi Isa bahkan menyampaikan kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan menyatakan persaudaraan di antara mereka. Cinta dan saling menghormati di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad menjadi bukti kebersamaan spiritual. Dengan mengakhiri keberadaan Dajjal, Nabi Isa secara simbolis menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad dan menghormati kedudukannya sebagai Nabi akhir zaman. Alasan ketiga, Nabi Isa masih hidup. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Isa awalnya dianggap telah tewas dibunuh oleh orang-orang Romawi. Namun, ulama dan tafsir yakin bahwa Nabi Isa masih hidup. Allah menyelamatkannya dengan menggantikan wajahnya pada seseorang dan mengangkatnya ke langit atas izinnya. Nabi Isa saat ini berada di langit, menanti perintah Allah untuk turun kembali ke bumi pada akhir zaman. Allah memilih Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal karena beliau masih hidup dan dilengkapi dengan kekuatan fisik dan rohani yang luar biasa. Selain itu, keistimewaan Nabi Isa sebagai ruh Allah dan kalimat Allah memampukannya menghadapi Dajjal dan segala tipu dayanya. Keyakinan bahwa Nabi Isa masih hidup bersandar pada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah akan menyelamatkan Nabi Isa dari kematian dan mengangkatnya ke sisinya. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh atau disalib, melainkan Allah membuat orang-orang Yahudi tertipu dengan sosok yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa juga disebut sebagai salah satu tanda kiamat yang akan turun dari langit di sebuah menara putih di Damaskus, Suriah. Tugas beliau adalah memimpin umat Islam melawan Dajjal, yang dianggap sebagai fitnah terbesar di akhir zaman. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa dengan tombaknya di pintu Lud, sebuah kota di Palestina. Nabi Isa, sebagai nabi istimewa, diciptakan oleh Allah tanpa bapa melalui tiupan ruh Allah ke rahim Maryam, ibunya. Dikenal sebagai kalimat Allah, beliau diciptakan dengan perintah Allah, kun, jadilah. Nabi Isa diberi banyak mukjizat, termasuk kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan sakit, berbicara di buayan, dan menciptakan burung dari tanah liat. Hubungannya dengan Nabi Muhammad sangat dekat, tanpa adanya nabi yang diutus di antara keduanya. Nabi Isa bahkan menyampaikan kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Nabi Isa, dicintai oleh Allah, akan turun kembali untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi. Alasan keempat, menunjukkan kebenaran. Allah memilih Nabi Isa untuk menghadapi dan mengalahkan Dajjal dengan tujuan menegaskan kebenaran. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Nabi Isa akan berkonfrontasi dengan manusia, menghancurkan salib, menyisihkan babi, dan menghapus jizyah sambil membasmi segala bentuk kepercayaan selain Islam. Ini mengindikasikan bahwa ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam, seperti penyembahan salib, larangan terhadap babi, dan pungutan pajak bagi non-Muslim, diakui sebagai kesalahan dan tidak benar. Nabi Isa juga akan membuktikan bahwa Dajjal adalah pembohong dan penipu yang mengaku sebagai Tuhan dan meniru mukjizat Nabi Isa. Melalui tindakan ini, Nabi Isa akan menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan hanya Islam yang merupakan agama yang benar. Allah memilih Nabi Isa untuk melawan Dajjal
karena adanya hubungan khusus antara keduanya. Dajjal sebagai keturunan Yahudi yang bermata satu akan memiliki banyak pengikut dan menjadi musuh utama umat Islam di akhir zaman. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, Mesias, dan bahkan Nabi Isa. Dajjal akan menggunakan mukjizat palsu seperti menghidupkan orang mati, mengeluarkan air dan api dari jari-jarinya, serta menguasai langit dan bumi. Nabi Isa, sebagai nabi yang paling dihormati oleh Yahudi dan Nasrani, akan menolak klaim Dajjal dengan kekuatan iman dan keberlanjutan Ruh Allah. Dajjal akan tewas di tangan Nabi Isa di pintu Lud, sebuah kota di Palestina. Melalui tindakan membunuh Dajjal, Nabi Isa akan membuktikan kebenaran Islam dan kesesatan Dajjal. Ia akan mengungkapkan kedustaan Dajjal dan pengikut-pengikutnya yang telah menyesatkan banyak orang dari jalan Allah. Nabi Isa akan menegakkan syariat Islam, mengajak semua orang untuk beriman kepada Allah, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Selain itu, Nabi Isa akan menghilangkan simbol dan praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti salib, babi, dan jizyah. Ia juga akan menghancurkan semua agama selain Islam, yang dianggap sebagai agama yang benar dan sempurna karena menggabungkan ajaran para nabi sebelumnya. Nabi Isa akan membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk, serta akan menjadi saksi atas kebenaran Islam di hari kiamat. Alasan kelima, dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa memiliki hubungan yang istimewa dengan Nabi Muhammad, dan tak ada nabi yang memisahkan keduanya. Kedekatan ini membentuk ikatan yang unik di antara para nabi. Nabi Isa dan Nabi Muhammad merupakan dua nabi yang dihormati dengan gelar ulul azmi, menggambarkan keteguhan dan kesabaran mereka dalam menyampaikan risalah Allah. Keduanya juga menghadapi ancaman pembunuhan dari kaumnya, namun Allah melindungi mereka dengan cara yang berbeda. Nabi Isa diselamatkan dari rencana penyaliban oleh orang-orang Yahudi dengan diangkat ke langit, sementara Nabi Muhammad dibukakan jalan hijrah ke Madinah sebagai perlindungan dari rencana pembunuhan oleh orang-orang Quraisy. Nabi Isa dan Nabi Muhammad memiliki banyak kesamaan dalam ajaran dan syariat mereka, termasuk salat, puasa, zakat, dan haji. Nabi Isa mengajarkan umatnya untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang serupa dengan Nabi Muhammad, melibatkan sujud, ruku', dan tasyahud. Selain itu, keduanya menunjukkan keteladanan dalam berpuasa, dengan Nabi Isa berpuasa selama 40 hari di padang gurun, sebagaimana Nabi Muhammad berpuasa di bulan Ramadan. Nabi Isa juga mendorong umatnya untuk bersedekah dan membersihkan harta mereka melalui zakat, sejalan dengan Nabi Muhammad yang menjadikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Nabi Isa pernah melakukan perjalanan suci ke Baitul Maqdis di Yerusalem seiring dengan perjalanan haji Nabi Muhammad ke Baitullah di Makkah. Melalui tindakan membunuh Dajjal, Nabi Isa akan menegaskan dekatnya hubungan dengan Nabi Muhammad, memperkuat persaudaraan antara umat keduanya. Nabi Isa akan mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan penutup para nabi, serta mengajak umatnya untuk mengikuti ajaran Islam. Keduanya adalah nabi yang saling mencintai dan menghormati, dan bersama-sama mereka akan berada di surga. Alasan keenam, napas Nabi Isa tidak bisa tercium. Napas Nabi Isa memiliki sifat istimewa yang tidak dapat tercium oleh pengikut Dajjal, memungkinkan Nabi Isa untuk mencari dan membunuh Dajjal. Tempat pembunuhan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam hadis Imam Muslim, terjadi di pintu gerbang kota Lud, Palestina. Keistimewaan ini menunjukkan bahwa Nabi Isa memiliki atribut unik yang tidak dimiliki oleh manusia lain, yakni napasnya yang tidak terdeteksi oleh Dajjal. Sebaliknya, Dajjal memiliki kemampuan untuk mencium napas orang-orang beriman.
yang keluar seperti asap api dari mulut mereka. Dengan demikian, Dajjal dapat membedakan antara yang beriman dan yang kafir. Namun, Nabi Isa terlindungi dari pengungkapan identitasnya karena napasnya yang tidak tercium. Hal ini juga mencerminkan bahwa Nabi Isa adalah individu yang paling beriman kepada Allah dan taat kepada syariatnya. Sobat channel Kabar Langit, demikian video ini yang menjelaskan mengapa Nabi Isa yang diperintahkan membunuh Dajjal bukan Nabi Muhammad. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Bagikan video ini jika Anda menyukainya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.